Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Delci. Nah, pertemuan kali ini kita akan bahas materi tentang relasi dan fungsi. Nah, di materi ini nanti ada beberapa kata kunci. Yang pertama, himpunan, relasi, diagram panah, tabel, fungsi, grafik, himpunan pasangan berurutan, dan yang terakhir adalah korespondensi satu-satu. Nah, anak-anak, sebelum kita langsung ke materi, di sini Ibu akan sampaikan beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yaitu pertama, menjelaskan dengan kata-kata dan menyatakan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan relasi dan fungsi. Yang kedua, mendefinisikan relasi dan fungsi. Yang ketiga, memahami perbedaan antara relasi dan bukan relasi. Yang keempat, mengamati fungsi dan bukan fungsi. Yang kelima, memahami bentuk penyajian relasi dan fungsi. Nah, yang terakhir, menggambar grafik fungsi pada koordinat kartesius. Oke anak-anak, kita masuk ke sub materi yang pertama, yaitu mengenai relasi. Nah, di sini kita akan mengetahui pengertian dari relasi. Di sini ada contoh 4 orang anak, yaitu Ria, Rian, Reni, dan Revi memilih jenis musik yang mereka sukai. Data yang diperoleh sebagai berikut. Yang pertama, Ria dan Rian memilih musik pop. Yang kedua, Ria, Rian, dan Reni memilih musik country. Yang ketiga, Rian, Reni, dan Revi memilih musik jazz. Nah, dari gambar di atas, jika himpunan A sama dengan Ria, Rian, Reni, dan Revi, berarti ini adalah himpunan nama orang. Dan himpunan B yaitu musik pop, musik country, sama musik jazz. Maka himpunan B-nya dinamakan jenis musik. Maka relasinya adalah relasi menyukai jenis musik, karena di sini tadi ada kata mereka jenis musik yang mereka sukai. Nah, sekarang bagaimana bentuk himpunannya? Kita gambar dalam bentuk himpunan. Kita gambar di mana himpunan A tadi sama dengan nama, yaitu yang pertama Ria, kemudian yang kedua Rian, yang ketiga Reni, yang keempat Revi. Nah, himpunan B-nya tadi yaitu jenis musik. Kita gambar himpunan B, yaitu yang pertama musik pop, yang kedua musik country, yang ketiga musik jazz. Nah, sekarang di sini relasinya yaitu menyukai. Menyukai. Artinya apa? Menyukai jenis musik. Nah, sekarang kita kembali ke data yang bagian atas tadi, di mana Ria memilih musik pop. Berarti Ria memilih musik pop. Kemudian di sini tanda panah. Selain Ria ada Rian. Rian juga menyukai musik pop. Sekarang yang kedua, Ria, Rian, dan Reni memilih musik country. Berarti yang memilih musik country ada 3 orang, yaitu Ria, kemudian Rian, kemudian Reni. Yang terakhir, Rian, Reni, dan Revi memilih musik jazz. Jadi yang memilih musik jazz ada 3 orang, yaitu Rian,
kemudian Reni, kemudian Revi. Nah, inilah gambar relasinya. Jadi, pada relasi dari himpunan A ke himpunan B, masing-masing anggota himpunan A dapat dipasangkan dengan satu atau beberapa anggota himpunan di B. Bahkan, bisa juga terjadi ada anggota himpunan A yang tidak memiliki pasangan dengan anggota himpunan B. Jadi, dalam matematika, relasi adalah aturan yang memasangkan dua himpunan. Nah, definisinya bahwa relasi adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Nah, ini contohnya, yaitu suatu aturan yang memasangkan di mana anggota-anggota himpunan A ini dengan anggota-anggota himpunan B. Jadi dia dipasangkan A ke B. Nah, anak-anak, di sini ada kata menyukai. Jadi, kata menyukai ini merupakan relasi. Relasi di mana himpunan A dan himpunan B relasinya adalah kata menyukai. Karena jika tidak ada kata menyukai, berarti dua himpunan ini belum ada artinya. Nah, di sini kan ada kata menyukai, berarti himpunannya itu berarti relasinya itu adalah kata menyukai, di mana Ria menyukai musik pop. Ria juga menyukai musik country dan seterusnya. Jadi, di sini kata menyukainya adalah kata menyukai adalah sebuah relasinya. Nah, mana yang dimasukkan dengan himpunan? Jadi, nama Ria, Rian, Reni, dan Revi ini merupakan sebuah himpunan. Di mana ini merupakan himpunan nama, dan yang B ini, himpunan B ini adalah himpunan sebuah jenis musik. Nah, sudah bisa ya. Sekarang kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu menyatakan relasi. Nah, bagaimana menyatakan relasi? Untuk memudahkan cara membaca, relasi antara dua himpunan yang ditentukan dapat dinyatakan dengan 3 cara. Yang pertama, diagram plana. Yang kedua, diagram kartesius. Dan yang ketiga adalah himpunan pasangan berurutan. Nah, sekarang kita ke bagian pertama, yaitu dengan diagram panah. Di sini ada contoh. Ada 4 orang anak, yaitu Aldi, Siva, Nadia, dan Dani. Nah, mereka mempunyai kegemaran olahraga berbeda-beda, yaitu Aldi gemar bermain voli, Siva gemar bermain voli dan basket, Nadia gemar bermain voli, basket, dan tenis. Dan yang terakhir yaitu Dani gemar bermain tenis. Nah, sekarang untuk menjawab soal di atas, misalnya antara himpunan anak kita beri lambang dengan A. Berarti himpunan A sama dengan untuk menulis sebuah himpunan diawali dengan kurung kuraba, yaitu Aldi, Siva, Nadia, Dani. Dan himpunan permainan disimbolkan dengan B. Maka himpunan B-nya sama dengan voli, basket, dan tenis. Nah, di sini relasinya apa? Yaitu relasinya gemar bermain. Karena di dalam soalnya tadi mempunyai kegemaran olahraga berbeda-beda. Berarti
di sini relasinya yaitu gemar bermain. Anggota himpunan A yang berrelasi dengan anggota himpunan B ditunjukkan dengan arah panah. Nah, karena di sini dengan diagram panah. Nah, sekarang kita gambar dulu bentuk himpunannya. Nah, di mana himpunan A tadi apa? Himpunan A adalah nama anak-anak yang di atas tadi, yaitu Aldi, kemudian Siva, kemudian Nadia, yang terakhir Dani. Nah, untuk himpunan B-nya yaitu voli, basket, tenis. Nah, relasinya tadi apa? Yaitu gemar bermain. Nah, di sini kita tulis relasinya yaitu gemar bermain. Nah, sekarang kita perhatikan Aldi. Di sini tadi Aldi gemar bermain voli. Berarti Aldi panah voli. Berarti artinya Aldi itu gemar bermain voli. Berarti Aldi gemar bermain voli. Nah, ini tanda panahnya. Yang kedua, Siva gemar bermain voli dan Siva gemar bermain basket. Berarti Siva gemar bermain voli, panah di sini. Siva juga gemar bermain basket. Nah, yang ketiga, Nadia gemar bermain voli, gemar bermain basket dan tenis. Berarti voli sini. Bukan Siva, Nadia. Nadia gemar bermain voli, bermain basket, dan bermain tenis. Nah, yang terakhir, Dani gemar bermain tenis. Nah, inilah cara menyatakan relasi dengan diagram panah. Jadi, gambarnya seperti ini, tanda panahnya di tengah-tengah. Nah, untuk bacanya yaitu Aldi gemar bermain voli. Kemudian Siva gemar bermain voli, Siva gemar bermain basket. Nah, yang ketiga, Nadia gemar bermain voli, lihat panahnya. Nadia gemar bermain basket dan Nadia gemar bermain tenis. Nah, yang terakhir, Dani gemar bermain tenis karena panahnya itu hanya ke himpunan B yaitu tenis. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal berikut. Di sini ada contoh soal yaitu buatlah 3 relasi yaitu relasi lebih dari, kurang dari, dan faktor dari himpunan P sama dengan 2, 3, 4 ke himpunan Q 1, 2, 4, 6 dinyatakan dengan diagram panah. Nah, kita gambar yang pertama yaitu relasi lebih dari. Kita gambar yang pertama 1. Di sini himpunan P-nya yaitu 2, 3, 4. Kemudian himpunan Q-nya 1, 2, 4, 6. Nah, relasinya tadi adalah lebih dari. Nah, sekarang kita cari 2 apakah lebih dari 1? Ya, 2 lebih dari 1. Panahnya di sini. 2 apakah lebih dari 2? Tidak. 2 apakah lebih dari 4? Tidak. 2 apakah lebih dari 6? Tidak. Jadi 2 ini relasinya yaitu 2 lebih dari 1. Nah, sekarang yang 3.
3 relasi dengan 2, di mana 3 itu lebih dari 2. Apakah 3 lebih dari 4? Tidak. Kemudian, apakah 3 itu lebih dari 6? Tidak. Apakah 3 lebih dari 1? Ya, jadi 3 itu lebih dari 1. Nah, sekarang kita lihat 4. 4 yaitu 4 lebih dari 1. Panahnya di sini 4 juga lebih dari 2. Nah, sekarang apakah 4 lebih dari 4? Otomatis tidak. Nah, kita gambar yang kedua, relasi kurang dari. Gambar yang kedua, anggap saja gambarnya ini lurus, himpunan P-nya 2, 3, 4, kemudian himpunan Q-nya yaitu 1, 2, 4, 6. Nah, relasinya di sini yaitu yang kedua, kurang dari. Nah, sekarang kita perhatikan angkanya. Apakah 2 kurang dari 1? Tidak mungkin. Apakah 2 kurang dari 2? Tidak mungkin. 2 itu kurang dari 4 dan 6. Maka panahnya seperti ini. 2 kurang dari 4. Nah, sekarang 3. Apakah 3 kurang dari 1 dan 2? Tidak juga. Jadi 3 itu kurang dari 4. Panahnya di sini 3 kurang dari 6. Nah, sekarang kita lihat 4. 4 apakah kurang dari 1, 2 dan 4? Tidak. Jadi 4 itu kurang dari 6. Nah, jadi gambar relasinya seperti ini. Nah, sekarang kita yang ketiga adalah relasi faktor dari. Di sini himpunan P-nya 2, 3, 4. Kemudian himpunan Q-nya 1, 2, 4, 6. Nah, relasinya yaitu faktor dari. Nah, sekarang kita lihat 2 itu kan merupakan faktor dari 2, 4 dan 6. Jadi panahnya seperti ini. Nah, sekarang kita lihat yang kedua yaitu 3. 3 merupakan faktor dari 6. Nah, sekarang 4. Apakah 4 merupakan faktor dari 6? Tidak. Jadi 4 itu merupakan faktor dari 4. Nah, inilah contoh relasi dengan diagram panah. Yang kedua adalah menyatakan relasi dengan diagram Kartesius. Pada diagram Kartesius, relasi antara anggota dua himpunan A dan B dapat dinyatakan dengan cara berikut. Yang pertama, anggota himpunan A sebagai himpunan pertama dan ditempatkan pada sumbu mendatar atau horizontal. Kita ketahui bahwa sumbu mendatar atau horizontal pada bidang Kartesius yaitu sumbu X. Yang kedua, anggota himpunan B sebagai himpunan kedua ditempatkan pada sumbu tegak lurus atau kita sebut dalam bidang koordinat Kartesius yaitu sumbu Y. Yang ketiga, setiap pasangan anggota himpunan pertama yang berelasi dengan anggota himpunan kedua dinyatakan dengan sebuah nokta. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh. Di sini di dalam contoh ini sudah ada diagram panah. Nah, dari diagram panah ini kita ubah ke dalam bentuk diagram Kartesius.
Nah, yang pertama kita gambar bidang koordinatnya. Gambar bidang koordinat. Nah, ini adalah sumbu X. Sumbu X ini tadi menyatakan himpunan A. Jadi kita tulis saja yang mendatar ini adalah himpunan A. Nah, yang tegak lurus adalah himpunan B. Sekarang kita tulis anggota himpunannya. Anggota himpunan A. Kita lihat anggota himpunan A yaitu Aldi, Siva, Nadia, Dani. Nah, di sini kita tulis Aldi, di sini Aldi. Kemudian Siva, Nadia, kita kasih singkat N, dan Dani. Nah, anggota himpunan B yaitu beberapa bagian olahraga yaitu voli, basket, dan tenis. Berarti ingat, dalam bidang koordinat kartesius, satu itu mulai dari bawah, bukan mulai dari atas. Jadi kalau di sini urutan pertamanya voli, berarti voli itu bagian bawah. Kita kasih singkat saja V. Basket yaitu B. Tenisnya dengan huruf T. Nah, sekarang dari panah kita bisa lihat Aldi gemar bermain voli. Maka di sini kita lihat Aldi gemar bermain voli. Nah, kita tarik lurus. Nah, disimbolkan dengan apa? Yaitu dengan sebuah nokta. Jadi di sini Aldi gemar bermain voli. Yang kedua, Siva gemar bermain voli. Siva juga gemar bermain basket. Jadi Siva di sini gemar bermain voli. Siva juga gemar bermain basket. Nah, yang ketiga, Nadia gemar bermain voli. Nadia gemar bermain basket. Panahnya ini voli. Kemudian gemar bermain basket. Dan Nadia gemar bermain tenis. Nah, Nadia gemar bermain voli. Kemudian gemar bermain basket. Nah, dia juga gemar bermain tenis. Nah, yang terakhir yaitu Dani. Dani itu satu sejak kegemarannya yaitu dia gemar bermain tenis. Panahnya ini. Jadi Dani gemar bermain tenis. Nah, inilah diagram kartesius dari contoh soal yang berupa diagram panah, di mana anggota himpunan pertama yaitu diletakkan pada sumbu mendatar atau dalam koordinat kartesius pada sumbu X. Nah, anggota himpunan kedua ditempatkan atau diletakkan pada koordinat kartesius yang tegak lurus atau vertikal. Nah, untuk pasangan anggota antara himpunan A yang berrelasi dengan himpunan B dinyatakan dengan sebuah tanda atau sebuah nokta seperti ini. Itulah contoh soal relasi yang dinyatakan dengan diagram kartesius. Nah, yang ketiga adalah relasi yang dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan. Nah, relasi antara anggota dua himpunan K dan L dapat dinyatakan sebagai pasangan berurutan, yaitu X, Y dengan X anggota bilangan K dan Y merupakan anggota bilangan L. Nah, di sini ada contoh, ada 4 orang anak, yaitu Asri, Meta, Mila, dan Rani. Mereka diminta untuk menyebutkan mata pelajaran favorit mereka. Nah, dari data yang didapat,
Astri menyukai mata pelajaran IPA dan PKN. Meta menyukai mata pelajaran IPA, PKN, dan IPS. Mila menyukai mata pelajaran PKN dan IPS. Dan Rani menyukai mata pelajaran IPS. Nah, dari data ini juga kita bisa terlebih dahulu menggambarnya dalam bentuk diagram panah, di mana di sini ada himpunan K. Himpunan K-nya tadi itu adalah nama siswa. Yang pertama Asri, yang kedua Meta, yang ketiga Mila, yang keempat Rani. Nah, himpunan L-nya yaitu nama mata pelajaran favorit mereka, yaitu IPA, kemudian ada mata pelajaran PKN, kemudian ada mata pelajaran IPS. Nah, dengan melihat data di mana Asri menyukai mata pelajaran IPA dan IPS, maka kita tulis dengan diagram panah, Asri menyukai IPA dan Asri juga menyukai mata pelajaran PKN. Yang kedua, Meta menyukai IPA, PKN, dan IPS. Menyukai IPA, PKN, dan IPS. Kemudian Mila menyukai PKN dan IPS. Mila menyukai PKN dan IPS. Nah, yang terakhir, Rani hanya menyukai mata pelajaran IPS. Nah, di sini relasinya tadi yaitu menyukai. Menyukai di mana Asri menyukai IPA. Asri menyukai PKN. Meta menyukai IPA, Meta menyukai PKN, dan Meta menyukai IPS. Mila menyukai PKN, Mila menyukai IPS. Terakhir, Rani hanya menyukai IPS. Nah, relasi yang ditunjukkan dengan diagram panah ini dapat dinyatakan sebagai himpunan pasangan berurutan. Berarti apa? Berurutannya di mana X, Y, di mana X adalah anggota bilangan yang ada di himpunan K dan Y merupakan anggota himpunan yang ada di himpunan L. Jadi, untuk menyatakan himpunan pasangan berurutan, yang pertama dibuka dengan kurung kurawa. Nah, kita buat pasangan berurutan. Yang pertama, Asri menyukai IPA. Berarti kita tulis Asri, IPA. Tutup kurung. Kita lihat lagi. Asri menyukai PKN. Berarti Asri, PKN. Nah, sekarang kita lihat yang kedua, yaitu Meta menyukai IPA. Berarti pasangan berurutannya Meta, IPA. Yang kedua, kita lihat Meta lagi. Meta menyukai PKN. Berarti Meta, PKN. Nah, kita lihat Meta lagi. Di sini kan Meta menyukai 3 mata pelajaran. Tapi di sininya lagi itu Meta, IPS. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga yaitu Mila. Mila menyukai 2 mata pelajaran yaitu PKN dan IPS. Berarti Mila, X-nya Mila, Y-nya PKN. Lihat yang kedua, X-nya Mila, Y-nya IPS. Nah, sekarang kita lihat yang terakhir yaitu Rani, di mana Rani pasangannya hanya ke mata pelajaran IPS. Berarti Rani,
IPS. Dan diakhiri dengan kurung kurawa. Jadi, dari diagram panah ini, himpunan pasangan berurutannya yaitu Asri, IPA, Asri, PKN, Meta, IPA, Meta, PKN, Meta, IPS, kemudian Mila, PKN, Mila, IPS, dan terakhir Rani, IPS, di mana Asri, Meta, Mila, dan Rani merupakan anggota himpunan K, dan K itu tadi adalah himpunan bilangan X, dan Y-nya adalah anggota bilangan L, di mana anggota bilangan L adalah nama mata pelajaran yaitu IPA, PKN, dan IPS. Itulah ketiga cara menyatakan relasi, yaitu yang pertama tadi dengan diagram panah, yang kedua dengan diagram kartesius, yang ketiga adalah dengan himpunan pasangan berurutan.